Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pelita, semoga sehat dan sukses selalu ya. Kali ini Pelita akan bawakan cerita yang menarik dan inspiratif untuk sahabat-sahabat Pelita. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita ramaikan kolom komentar dengan mengetik, amin. Semoga kita semua dianugerahi anak yang berbakti dan menjadi cahaya pelita bagi keluarga kita. Buat sahabat yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan. Untuk yang belum subscribe, klik lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil yang sederhana, hiduplah sebuah keluarga yang sehari-harinya bergulat dengan keterbatasan. Sang ayah, Pak Rahman, bekerja sebagai buruh tani. Ibunya, Bu Siti, berjualan kue keliling dengan sepeda tua yang setia menemaninya sejak lama. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Namun di tengah kesederhanaan itu lahirlah seorang anak perempuan bernama Alia, gadis berusia 14 tahun yang wajahnya selalu dihiasi senyum tulus. Sejak kecil, Alia sudah menunjukkan keteguhan hati yang tak biasa. Matanya berbinar penuh semangat, seolah ada cahaya yang selalu menyala di dalam dirinya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Alia membantu ibunya membuat adonan kue. Tangannya cekatan meski kecil, dan setelah itu ia sering ikut mengantar dagangan ibunya sampai ke ujung kampung. Baru setelah itu ia berjalan kaki menempuh hampir 4 kilometer menuju sekolah. Ya, jangan terlalu capek. Nak, kamu kan masih sekolah? Ucap Bu Siti suatu pagi saat melihat Alia membawa keranjang berisi kue. Alia hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Bu, Alia senang kok bisa bantu. Nanti kalau Alia sudah berhasil, Ibu nggak usah lagi keliling jualan. Ibu tinggal istirahat di rumah. Kata-kata itu membuat Bu Siti tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah Tuhan menitipkan secercah cahaya lewat putrinya. Di sekolah, Alia bukan hanya rajin belajar. Ia selalu menolong teman-temannya yang kesulitan, entah itu dalam pelajaran atau sekadar meminjamkan alat tulis. Gurunya sering memanggil Alia dengan julukan pelita kecil, karena ia selalu hadir membawa terang bagi orang di sekelilingnya. Malam harinya, saat listrik di rumah sering padam, Alia tetap belajar dengan lampu teplok kecil. Sementara itu, Pak Rahman sering memperhatikannya dengan hati yang campur aduk. Ya, maaf ayah belum bisa kasih lebih. Andai ayah punya uang, ayah ingin belikanmu lampu belajar yang bagus, ucap Pak Rahman lirih. Alia menoleh, senyumnya lembut. Tidak apa-apa. Ya, lampu ini cukup. Doa ayah dan ibu itu yang bikin Alia kuat. Sejak hari itu, Pak Rahman dan Bu Siti semakin sadar. Putri mereka bukan anak biasa. Alia adalah pelita dalam keluarga mereka, cahaya yang memberi harapan di tengah kesulitan. Dan cahaya itu, kelak, akan diuji oleh kenyataan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Hari itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa kecil tempat Alia tinggal. Sejak pagi, Bu Siti sudah tampak murung karena kue-kue jualannya belum juga laku. Biasanya, beberapa tetangga sudah membeli di pagi hari, namun entah mengapa hari itu sepi. Alia yang baru pulang sekolah melihat wajah ibunya. Ia tahu ibunya sedang menahan kesedihan. Ibu kenapa? Belum laku? Ya, tanya Alia lembut. Bu Siti mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas letih. Tidak apa-apa. Nah, mungkin rezekinya nanti sore. Ibu cuma kasihan sama kamu, pulang sekolah malah bantuin ibu jualan lagi. Alia memegang tangan ibunya. Bu, jangan sedih. Kalau ibu lelah, biar Alia yang keliling sore ini. Ibu istirahat di rumah saja. Awalnya Bu Siti menolak, tapi Alia bersikeras. Dengan keranjang kue di tangan, Alia berjalan dari rumah ke rumah, menyapa orang-orang dengan ramah. Ada yang membeli, ada yang hanya tersenyum lalu menolak halus. Meski lelah, Alia tetap tersenyum, seolah cahaya dalam dirinya tak pernah redup. Namun ujian itu tak berhenti di situ. Malamnya, saat keluarga mereka baru saja makan sederhana dengan lap tempe goreng, Pak Rahman pulang dengan wajah muram. Ayah, kenapa? Tanya Alia, sedikit cemas. Pak Rahman terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Ayah nggak dipanggil kerja lagi di ladang besok. Katanya, buruhnya sudah terlalu banyak. Ayah harus cari pekerjaan lain. Suasana rumah mendadak sunyi. Bu Siti menunduk,
menahan tangisnya. Kehilangan penghasilan ayah berarti beban keluarga semakin berat. Alia menatap kedua orang tuanya. Meski usianya masih 14 tahun, kata-katanya terdengar begitu dewasa. Ya, Bu, jangan khawatir. Ini hanya sementara. Alia janji akan belajar lebih giat lagi. Suatu hari nanti, Alia pasti bisa bantu ayah dan ibu keluar dari semua ini. Pak Rahman memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, gadis kecilnya tumbuh dengan jiwa yang besar. Malam itu, saat lampu teplok kembali menyala redup di sudut meja belajar, Alia menunduk di atas bukunya. Ia belajar keras meski matanya perih menahan kantuk. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan Alia. Jadikan Alia cahaya untuk ayah dan ibu." Namun tanpa ia sadari, doa itu akan segera diuji oleh takdir. Karena di balik tekad dan mimpinya, dunia luar menunggu dengan ujian yang jauh lebih besar dari sekadar kue yang tak laku atau ayah yang kehilangan pekerjaan. Pagi itu, Alia berangkat ke sekolah dengan seragam yang mulai memudar warnanya. Kemejanya masih bersih dan rapi, hasil cucian tangan Bu Siti, tapi warnanya tak lagi putih bersinar seperti milik teman-temannya. Tasnya pun sudah sedikit sobek di ujung, dijahit seadanya dengan benang hitam. Suara tawa kecil terdengar di sudut kelas. Alia mendengarnya jelas. Jantungnya terasa perih, tapi ia pura-pura tidak peduli. Ia duduk di bangkunya, membuka buku, dan tetap fokus pada pelajaran. Namun ejekan itu belum berhenti. Saat jam istirahat, salah satu anak laki-laki iseng menyenggol tas Alia hingga jatuh ke lantai. Isinya buku-buku lusuh dan pensil yang sudah pendek berhamburan. Wah, lihat tuh. Alat tulisnya aja kasihan banget. Pensilnya tinggal segini, ucap anak itu sambil tertawa. Teman-temannya ikut terkekeh. Beberapa ada yang hanya diam, tidak ikut tertawa, tapi juga tak berani membela. Alia jongkok perlahan, memunguti buku dan pensilnya satu persatu. Tangannya bergetar, hatinya hampir runtuh, tapi ia berusaha menahan air mata. Aku harus kuat, aku nggak boleh menangis, batinnya. Tiba-tiba, seorang guru masuk ke ruang kelas dan melihat kejadian itu. Bu Rani, wali kelas Alia, menatap murid-muridnya dengan sorot mata tajam. Kalian bangga mengejek teman yang sedang berusaha. Suaranya tegas. Suasana kelas langsung hening. Bu Rani mendekat, lalu membantu Alia mengumpulkan barang-barangnya. Jangan hiraukan mereka. Nak, kamu jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Bisiknya lembut. Alia mengangguk pelan. Senyum kecil muncul di wajahnya, meski matanya masih berkaca-kaca. Ia merasa dikuatkan. Sore harinya, saat pulang sekolah, Alia berjalan sendirian melewati sawah. Angin berhembus pelan, membawa aroma padi yang sebentar lagi panen. Ia berhenti sejenak, menatap langit biru, lalu berbicara dalam hati. Ya Allah, jika ini jalan yang harus Alia lewati, Alia akan terima. Alia ingin tetap jeti pelita, meski banyak yang mencoba memadamkan cahaya Alia. Dan entah mengapa, dalam hati kecilnya, Alia merasa semakin yakin. Suatu saat nanti, mereka yang mengejeknya akan melihat betapa terang cahaya yang ia bawa. Beberapa hari setelah insiden di kelas, suasana sekolah masih terasa sama. Beberapa teman tetap memandang Alia dengan sebelah mata, meski tidak lagi terang-terangan mengejek setelah dimarahi Bu Rani. Namun Alia tidak peduli. Ia lebih memilih fokus pada buku-buku dan impiannya. Suatu pagi, ketika upacara bendera selesai, kepala sekolah berdiri di podium dan memberikan pengumuman. Anak-anak, bulan depan akan diadakan Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Sekolah kita diminta mengirimkan perwakilan. Kami akan menyeleksi murid-murid terbaik untuk mewakili sekolah. Murid-murid langsung ribut. Mereka saling berbisik penuh antusias. Bagi banyak anak, lomba itu adalah ajang prestisius. Setelah upacara bubar, Bu Rani mendekati Alia. Alia, ibu ingin kamu ikut seleksi. Alia terkejut. Saya? Bu, ya, ibu tahu kamu punya kemampuan. Kamu rajin, tekun, dan tidak pernah menyerah. Ibu percaya kamu bisa bersaing. Jantung Alia berdegup kencang. Ia merasa senang, tapi juga takut. Dalam pikirannya, ia teringat pada ejekan teman-temannya. Kalau aku kalah, mereka pasti akan menertawakan aku lagi.
Namun saat ia pulang dan menceritakan hal itu kepada orang tuanya, jawaban yang ia dapat justru menguatkannya. Pak Rahman menepuk pundaknya. Alia, jangan takut gagal. Ayah yakin kamu bisa. Kalaupun gagal, setidaknya kamu sudah berani mencoba. Bu Siti menambahkan sambil tersenyum lembut. Doa ibu selalu untukmu. Nak, ingat, kamu belajar bukan untuk orang lain, tapi untuk masa depanmu dan kita semua. Mendengar itu, Alia merasakan semangat baru. Malam-malam berikutnya, ia belajar lebih giat dari biasanya. Buku-buku dipinjamnya dari perpustakaan sekolah, bahkan dari tetangga yang kebetulan punya koleksi lama. Lampu teplok kembali setia menemani setiap lembar halaman yang ia baca. Namun, perjalanan menuju seleksi tidaklah mudah. Beberapa teman yang iri mulai berbisik-bisik lagi. Mana mungkin Alia yang miskin itu bisa menang? Paling juga gugur di awal. Tunggu saja, nanti dia pasti malu-maluin sekolah. Kata-kata itu sempat menusuk hati Alia, tapi ia memilih menutup telinganya. Baginya, doa ayah ibu jauh lebih keras gaungnya daripada ejekan siapapun. Hari seleksi pun tiba. Di ruang kelas yang dijadikan tempat ujian, Alia duduk dengan tangan sedikit gemetar. Kertas soal dibagikan. Hening menyelimuti ruangan. Alia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menulis. Seperti ada cahaya dalam dirinya yang menuntun, satu demi satu soal ia kerjakan dengan penuh keyakinan. Dan ketika waktu habis, Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar yakin bahwa mimpinya bukan sekadar angan. Hari pengumuman hasil seleksi tiba. Seluruh siswa yang mengikuti seleksi berkumpul di aula sekolah. Suasana tegang terasa di udara. Beberapa anak tampak berbisik-bisik penuh harap, sebagian lagi terlihat percaya diri, seolah sudah yakin namanya akan keluar. Alia duduk di deretan belakang, jantungnya berdetak cepat. Tangannya yang dingin ia genggam erat di pangkuan. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, apapun hasilnya, semoga ini jati jalan terbaik untuk ayah dan ibu." Kepala sekolah maju ke depan podium dengan membawa selembar kertas. Setelah memberi sedikit pengantar, ia mulai membacakan 3 nama siswa yang terpilih mewakili sekolah ke Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Yang pertama, Rizky. Sorak-sorai langsung terdengar. Rizky memang anak pandai dari keluarga mampu. Banyak yang sudah menduga namanya akan keluar. Yang kedua, Maya. Lagi-lagi ruangan bergemuruh. Maya terkenal cerdas di kelas unggulan. Suasana semakin tegang. Semua menanti nama ketiga. Dan yang ketiga adalah Alia Siti Rahman. Hening. Sesaat ruangan terasa terkejut. Beberapa anak saling menoleh, seakan tak percaya nama itu disebut. Namun Bu Rani, wali kelas Alia, langsung bertepuk tangan keras diikuti guru-guru lain. Perlahan, siswa-siswa lain pun ikut bertepuk tangan, meski ada yang setengah hati. Alia sendiri terpaku. Matanya membesar, air bening mulai menggenang di sudutnya. Ia benar-benar tak menyangka namanya akan keluar. "Alia, selamat," seru Bu Rani sambil mendekatinya. Alia berdiri gemetar, lalu membungkuk hormat. "Terima kasih, Bu." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun di balik tepuk tangan itu, bisikan sinis tetap ada. Palingan cuma hoki. Nggak lama juga dia pasti kalah di kabupaten. Kata-kata itu menusuk telinga Alia. Tapi kali ini ia tidak lagi menunduk. Ia mengangkat wajahnya. Tersenyum kecil. Dalam hati ia berkata, "Biarlah mereka bicara. Aku akan buktikan dengan kerja keras." Malam itu, ketika Alia pulang dan menceritakan kabar itu pada orang tuanya, rumah kecil mereka seakan penuh cahaya. Pak Rahman menepuk bahu putrinya dengan bangga. "Alia, kamu sudah bawa nama keluarga kita terangkat. Ayah bangga sekali punya anak seperti kamu." Bu Siti memeluk Alia erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Doa ibu terkabul. Kamu memang pelita bagi kita, Nak." Sejak hari itu, semangat Alia semakin menyala. Ia tahu perjalanan masih panjang. Olimpiade Kabupaten menantinya ujian yang lebih besar, lebih berat, dan akan menentukan sejauh mana cahayanya mampu bertahan di tengah gelapnya dunia. Hari perlombaan akhirnya tiba. Aula besar di pusat kabupaten dipenuhi ratusan siswa dari berbagai sekolah. Semua mengenakan seragam rapi, membawa semangat dan harapan.
Alia duduk di deretan peserta dengan wajah serius namun matanya berkilat penuh doa. Ia sempat melihat peserta lain membawa buku catatan tebal dan alat tulis baru. Sekilas rasa minder menyelinap, tapi ia segera mengingat pesan ayahnya, "Jangan takut, nak, cahaya itu tidak dilihat dari penampilanmu, tapi dari usahamu." Seleksi dimulai. Soal demi soal terhampar di hadapannya. Sesekali ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu kembali menulis dengan penuh keyakinan. Waktu berjalan cepat, namun Alia tetap fokus hingga detik terakhir. Beberapa jam kemudian, pengumuman hasil lomba digelar. Para peserta duduk dengan wajah tegang, sebagian orang tua dan guru sudah memenuhi ruangan. MC maju ke panggung dan mulai membacakan hasil. Juara 3, diraih oleh SMP Negeri Kedua. Sorak-sorai terdengar. Juara 2, diraih oleh SMP Negeri Pertama. Tepuk tangan bergema lebih keras, ruangan semakin riuh, semua menanti siapa juara pertama. Dan juara pertama Olimpiade Sains tingkat kabupaten tahun ini diraih oleh SMP Negeri 3 atas nama Alia Siti Rahman. Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Alia menutup mulutnya, tak percaya mendengar namanya dipanggil. Bu Rani, gurunya, berdiri sambil menangis haru. Di barisan orang tua, Pak Rahman dan Bu Siti berpelukan. Mata mereka basah oleh air mata kebanggaan. Alia maju ke panggung, menerima piagam, piala, dan uang tuna. Namun bukan itu saja, bupati yang hadir langsung memberikan hadiah khusus berupa uang beasiswa dan bantuan usaha kecil. Kepala sekolah pun menambahkan hadiah pribadi berupa sejumlah dana sebagai bentuk apresiasi. Semoga hadiah ini bisa menjadi awal bagi keluargamu untuk membangun usaha yang lebih baik, ucap bupati sambil tersenyum menyalami Alia. Alia menunduk haru. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Hari itu menjadi titik balik. Uang hadiah dari lomba dan bantuan khusus dari bupati serta kepala sekolah tidak mereka simpan begitu saja. Atas saran Alia, uang itu dijadikan modal oleh Bu Siti untuk membuka usaha kue rumahan. Bukan lagi sekadar jualan keliling dengan sepeda tua, tapi mulai menerima pesanan dalam jumlah banyak dari tetangga dan acara-acara desa. Usaha itu perlahan berkembang. Nama kue Bu Siti mulai dikenal. Dari modal kecil yang mereka kelola dengan penuh hati-hati, roda ekonomi keluarga Alia mulai berputar. Malam itu, saat keluarga kecil itu duduk bersama, Pak Rahman berkata dengan suara bergetar, "Alia, kamu benar-benar pelita bagi kita. Karena cahayamu, kita mulai punya harapan baru." Alia menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. "Ya, Bu, ini baru permulaan. Alia janji, Alia akan terus berjuang agar kita bisa hidup lebih baik." Dan di hati kecilnya, Alia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi cahayanya kini sudah mulai menerangi bukan hanya keluarganya, melainkan juga orang-orang di sekitarnya. Sejak kemenangan Alia di Olimpiade Sains tingkat kabupaten, kehidupan keluarga kecil itu perlahan mulai berubah. Modal hadiah dari lomba dan bantuan khusus dari bupati serta kepala sekolah dimanfaatkan dengan bijak. Atas ide Alia, usaha kue ibunya diberi nama Cahaya Pelita, sebuah simbol bahwa cahaya kecil bisa menerangi dalam kegelapan. Nama itu sederhana, tapi syarat makna. Awalnya, usaha itu hanya menerima pesanan kecil dari tetangga sekitar. Namun berkat rasa kue Bu Siti yang khas dan promosi mulut ke mulut, pesanan mulai membanjir. Tidak lagi hanya untuk hajatan kecil, melainkan juga untuk acara desa, rapat kecamatan, bahkan sampai ke kantor kabupaten. Pak Rahman yang semula hanya buruh tani, kini ikut membantu mengantar pesanan. Alia sendiri sering mendampingi ibunya membuat resep baru, meski tetap tidak melupakan sekolah. Namun, ketika usaha Cahaya Pelita mulai naik daun, tantangan baru pun muncul. Banyak tetangga yang tadinya meremehkan keluarga mereka, kini berubah sikap. Ada yang memuji Alia dan keluarganya, namun ada juga yang diam-diam iri. Bahkan beberapa teman sekolah yang dulu mengejek Alia kini mendekatinya, berusaha menjadi akrab seolah tidak pernah menyakiti. Suatu hari, di sekolah, Maya, teman sekelas yang juga ikut seleksi Olimpiade, datang menghampiri Alia. "Alia, hebat banget kamu sekarang. Semua orang ngomongin keluarga kamu. Kuenya anak, pesanan banyak, kamu pintar lagi. Kamu nggak sombong,
Kan, katanya sambil tersenyum miring. Alia menatapnya tenang. Senyumnya lembut, tanpa nada marah. Nggak ada alasan untuk sombong. Maya, semua ini bukan karena Alia sendiri, tapi karena doa ayah ibu dan bantuan banyak orang. Alia cuma berusaha. Maya terdiam, tak menyangka jawaban Alia begitu rendah hati. Namun malam harinya, di rumah, Alia sempat bercerita pada ibunya tentang perubahan sikap orang-orang. Bu, Alia takut kalau nanti Alia jati tinggi hati. Bagaimana kalau orang-orang cuma menghargai kita karena usaha ini, bukan karena diri kita yang sebenarnya? Bu Siti tersenyum bijak sambil mengusap kepala putrinya. Nah, ingat, cahaya tidak boleh menyilaukan. Cahaya itu harus menenangkan. Kalau usaha ini membuat orang melihat kita, biarkan mereka merasakan hangatnya, bukan silau dari kesombongan. Jangan pernah lupakan awal kita. Kata-kata itu menancap dalam hati Alia. Ia tahu, semakin besar cahayanya, semakin besar pula tanggung jawab yang ia pikul. Maka, meski namanya mulai dikenal, Alia tetaplah Alia. Gadis sederhana yang belajar dengan lampu teplok, yang membantu ibunya di dapur, dan yang setiap malam berdoa agar cahaya kecilnya bisa terus menjadi penerang. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun-tahun berlalu sejak Alia memenangkan Olimpiade Kabupaten. Usaha kue cahaya pelita yang dirintis dengan penuh doa dan kerja keras itu tetap dijalankan oleh ayah dan ibunya. Dari dapur sederhana, usaha itu kini tumbuh menjadi salah satu usaha kuliner yang cukup dikenal di kabupaten mereka. Sementara itu, Alia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri ternama dengan jurusan manajemen bisnis. Berkat prestasinya di sekolah, ia berhasil meraih beasiswa penuh. Hidup di kota besar bukanlah hal yang mudah, namun Alia tetap teguh memegang prinsip. Belajar bukan untuk mengejar nama, melainkan untuk membekali diri agar bisa kembali membangun. Selama 4 tahun kuliah, Alia banyak belajar tentang strategi usaha, pemasaran, manajemen keuangan, hingga teknologi digital. Ia bahkan sempat magang di beberapa perusahaan besar, mencatat semua pengalaman untuk kelak ia terapkan di usaha keluarganya. Dan pada hari kelulusan, nama Alia Siti Rahman dipanggil sebagai lulusan terbaik Fakultas Manajemen Bisnis. Ia berdiri di podium dengan toga sederhana, menerima piagam penghargaan di depan ribuan mahasiswa lain. Sorak dan tepuk tangan bergemuruh. Dalam pidato singkatnya, Alia berkata, "Keberhasilan ini bukan milik saya sendiri, melainkan milik kedua orang tua saya yang selalu berjuang, dan milik setiap orang yang percaya bahwa pendidikan bisa mengubah hidup. Saya ingin mengabdikan ilmu ini untuk membangun usaha kecil keluarga kami, agar cahaya yang dulu hanya setitik bisa menyinari lebih banyak orang." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu, bahkan beberapa dosen menitikan air mata bangga. Setelah lulus, Alia kembali ke desanya, disambut hangat oleh ayah dan ibu yang menunggunya di depan rumah. Meski rambut mereka sudah mulai memutih, senyum mereka tetap sama, penuh cinta dan kebanggaan. "Akhirnya, Pelita kita pulang," ucap Bu Siti sambil memeluk putrinya. Pak Rahman menepuk bahu Alia. "Sekarang, kamu sudah lebih siap. Cahaya Pelita menunggu tanganmu untuk terbang lebih tinggi." Alia tersenyum lebar, menatap papan kayu sederhana bertuliskan Cahaya Pelita kue tradisional dan modern di depan rumah. Hatinya bergetar. Ia tahu inilah saatnya. Kini, ia bukan lagi gadis kecil yang belajar dengan lampu teplok. Ia adalah seorang sarjana, siap mengembangkan usaha keluarga agar bisa memberi manfaat lebih luas. "Ya, Bu, mulai sekarang, biarkan Alia ikut memegang kemudi. Kita akan terbangkan Cahaya Pelita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk banyak orang yang membutuhkan." Dan dari sanalah, babak baru dimulai. Cahaya kecil itu bersiap melebarkan sayapnya, menerangi dunia yang lebih luas. Hari-hari setelah kelulusannya terasa berbeda bagi Alia. Ia kini tidak lagi sekadar membantu ibunya di dapur atau ayahnya mengantar pesanan. Dengan ilmu yang ia dapatkan di bangku kuliah, Alia mulai membawa napas baru bagi usaha keluarga mereka. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun identitas usaha yang lebih profesional. Ia mendesain ulang logo Cahaya Pelita dengan sentuhan modern, namun tetap menyimpan unsur hangat tradisional. Ia juga membuat kemasan baru yang lebih menarik, sehingga kue-kue mereka tampak layak bersaing dengan produk toko besar. "Bu, kue ibu itu enak sekali,"
Sayang kalau cuma dijual dengan bungkus plastik biasa. Dengan kemasan baru, orang akan lebih percaya kalau kualitasnya premium, ujar Alia suatu sore sambil menunjukkan desain kemasan yang ia buat. Bu Siti tersenyum kagum. Wah, Alia, ibu nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu. Dulu ibu cuma mikir gimana bisa laku. Sekarang rasanya, usaha kita naik kelas. Langkah berikutnya, Alia membawa Cahaya Pelita ke dunia digital. Ia membuat akun media sosial, mengunggah foto-foto kue dengan tampilan cantik, dan menulis cerita tentang perjalanan usaha mereka. Ia juga mendaftarkan usaha itu di platform belanja online dan aplikasi makanan antar. Hasilnya mengejutkan. Pesanan tak hanya datang dari desa mereka, tapi juga dari kota-kota tetangga. Bahkan ada pembeli dari luar daerah yang rela memesan untuk acara keluarga besar. Melihat perkembangan pesat itu, Alia memberanikan diri mengambil langkah besar. Membuka cabang pertama Cahaya Pelita di pusat kota kabupaten. Hari peresmian cabang itu sederhana namun penuh makna. Sebuah ruko mungil dengan papan nama Cahaya Pelita Bakery dan snack resmi dibuka. Banyak warga yang datang, beberapa media lokal juga meliput kisah inspiratif Alia. Seorang gadis desa yang membawa cahaya bagi keluarganya hingga membangun usaha kuliner yang menjanjikan. Alia, kamu luar biasa, ucap kepala sekolah SMP-nya dulu yang sengaja datang menghadiri acara itu. Kamu bukan hanya pelita bagi keluargamu, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Alia hanya tersenyum rendah hati. Semua ini berkat doa orang tua dan bimbingan guru-guru. Alia hanya menjalankan apa yang sudah dititipkan Tuhan. Di malam peresmian itu, Alia berdiri di depan ruko barunya. Lampu neon bertuliskan Cahaya Pelita bersinar terang di tengah gelapnya kota kecil itu. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati. Ini baru awal. Cahaya ini akan terus tumbuh, menerangi lebih banyak orang, memberi harapan bagi mereka yang berjuang dari bawah seperti kami dulu. Setelah cabang pertama Cahaya Pelita resmi dibuka di pusat kota kabupaten, pesanan terus mengalir. Produksi di dapur rumah tak lagi mampu menampung permintaan. Bu Siti bahkan kewalahan, sementara Pak Rahman sering kelelahan mengantar pesanan hingga malam. Melihat itu, Alia sadar, usaha ini tak bisa lagi dijalankan hanya oleh keluarganya. Ia mulai berbicara serius dengan kedua orang tuanya. Ya, Bu, sekarang saatnya kita mempercayakan sebagian pekerjaan ke orang lain. Kita bisa membuka lapangan kerja bagi tetangga-tetangga yang butuh. Dengan begitu, Cahaya Pelita bukan hanya mengangkat kita, tapi juga mereka. Pak Rahman dan Bu Siti saling pandang, lalu mengangguk. Mereka tahu, Alia sudah berpikir jauh ke depan. Beberapa hari kemudian, Alia mengumumkan lowongan kecil di desa. Dibutuhkan tenaga untuk membantu produksi kue, pengemasan, dan pengiriman. Tak disangka, banyak yang datang melamar. Ada ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan. Ada pemuda yang belum mendapat pekerjaan. Bahkan ada janda yang butuh biaya sekolah untuk anaknya. Mereka semua diterima. Dengan sabar, Alia mengajari cara menjaga kualitas kue, standar kebersihan, hingga cara berkomunikasi dengan pelanggan. Ia tidak hanya menjadi bos, tapi juga mentor. Di sini, kita bekerja bukan sekadar membuat kue, kata Alia saat pertemuan pertama dengan karyawan barunya. Kita membawa nama Cahaya Pelita. Artinya, setiap kue yang keluar harus membawa kebahagiaan, harus jati cahaya bagi orang yang menerimanya. Kata-kata itu membekas di hati mereka. Perlahan, Cahaya Pelita tumbuh menjadi usaha yang bukan hanya dikenal karena rasanya, tetapi juga karena semangat kebersamaan di baliknya. Beberapa bulan kemudian, usaha itu makin berkembang. Alia membuka sistem kemitraan sederhana. Tetangga yang ingin berjualan bisa mengambil produk Cahaya Pelita dengan harga khusus, lalu menjualnya kembali di warung atau di pasar. Dengan cara ini, semakin banyak orang merasakan manfaat ekonomi. Media lokal kembali meliput kisah mereka. Judul besar terpampang di halaman surat kabar, dari desa untuk negeri, Cahaya Pelita yang membuka lapangan kerja. Suatu malam, di teras rumah yang kini lebih ramai karena sering dikunjungi tamu, Alia duduk bersama ayah dan ibunya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma kue yang masih hangat dari dapur. Ayah, ibu, kata Alia dengan suara bergetar. Alia bahagia, bukan karena usaha kita makin besar,
tapi karena kita bisa berbagi. Rasanya, cahaya kecil yang dulu kita punya, sekarang menyinari banyak orang. Pak Rahman menepuk bahunya dengan bangga. Pelita kecil ayah sudah tumbuh jati terang yang besar. Bu Siti menambahkan sambil menahan tangis haru. Dan ibu yakin, cahaya ini akan terus bertambah. Nah, selama kamu tetap rendah hati dan ingat asal kita, Allah akan terus melapangkan jalanmu. Alia tersenyum, menatap ke langit malam yang penuh bintang. Dalam hatinya, ia tahu, perjalanan cahaya pelita baru saja dimulai. Nama cahaya pelita makin berkibar. Tak hanya dikenal di kabupaten, tetapi juga mulai dilirik oleh tokoh-tokoh besar di kota. Media sosial penuh dengan ulasan positif. Bahkan, salah satu video tentang kisah Alia yang dibagikan oleh seorang influencer kuliner sempat viral. Beberapa minggu kemudian, Alia menerima sebuah undangan pertemuan dari seorang pengusaha ternama, Pak Aditya. Ia adalah pemilik jaringan toko makanan modern yang sudah memiliki cabang di berbagai kota. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe mewah di pusat kota. Pak Aditya, pria paruh baya dengan jas rapi, menyambut Alia dengan senyum ramah. Selamat, Alia. Saya sudah lama mendengar tentang cahaya pelita. Usaha kecil dari desa yang bisa berkembang secepat ini, luar biasa. Kamu benar-benar istimewa. Alia menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat doa orang tua dan kerja keras bersama. Pak Aditya lalu mencondongkan badan. Saya ingin menawarkan kerjasama. Saya bisa bantu mendanai pengembangan cahaya pelita agar bisa membuka puluhan cabang di seluruh provinsi. Modal, manajemen, pemasaran semua kami tanggung. Kamu tinggal fokus di produksi dan menjadi wajah dari brand ini. Mendengar itu, hati Alia bergetar. Tawaran itu luar biasa. Namun di sisi lain, ia tahu menerima berarti berbagi kendali. Cahaya pelita yang sederhana, hangat, dan penuh nilai keluarga bisa berubah menjadi bisnis besar yang lebih dingin dan penuh aturan. Malam itu, Alia pulang dengan hati yang gundah. Di meja makan rumah, ia menceritakan semuanya pada ayah dan ibu. Pak Rahman terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau ayah jujur, tawaran itu memang menggiurkan. Tapi ayah takut. Usaha kita yang lahir dari doa dan perjuangan akan kehilangan jiwanya." Bu Siti menimpali dengan suara lembut, "Anakku, ingatlah, cahaya pelita bukan hanya soal kue, tapi juga tentang cerita dan hati. Kalau hatinya hilang, apa gunanya cahaya yang besar?" Alia termenung. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia berjalan ke dapur, melihat oven tua yang dulu menjadi saksi awal perjuangan ibunya. Ia menyentuhnya dengan penuh rasa syukur. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "tunjukkan jalan yang terbaik. Haruskah aku menerima kesempatan besar ini? Atau tetap menjaga kesederhanaan usaha kami?" Di dalam hatinya, Alia tahu keputusannya nanti bukan hanya soal bisnis. Itu adalah pilihan yang akan menentukan arah hidupnya, arah keluarganya, dan bahkan arah orang-orang yang kini menggantungkan hidup di cahaya pelita. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Pak Aditya, Alia tak henti-hentinya merenung. Tawaran itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa membawa cahaya pelita melesat lebih cepat. Di sisi lain, ia takut jati diri usaha keluarganya hilang. Suatu pagi, Alia memutuskan pergi berjalan-jalan ke desa. Ia melihat beberapa karyawan baru yang sedang mengantar pesanan dengan wajah sumringah. Ada juga tetangga yang dulu kesulitan ekonomi, kini bisa tersenyum karena mendapat penghasilan dari kemitraan cahaya pelita. Di pasar, seorang ibu muda menghampirinya. "Terima kasih, Mbak Alia. Berkat titipan kue dari cahaya pelita, saya bisa bantu suami bayar sekolah anak. Semoga usaha Mbak selalu berkah." Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia sadar, usaha ini bukan sekadar bisnis, tapi sudah menjadi cahaya bagi banyak keluarga. Malam itu, Alia menulis surat balasan untuk Pak Aditya. Ia menuliskan dengan hati-hati, "Terima kasih atas tawaran besar yang Bapak berikan. Namun, izinkan saya menolak untuk saat ini. Saya ingin membangun cahaya pelita dengan cara yang tetap menjaga nilai-nilai keluarga, kebersamaan, dan keberkahan. Saya yakin pertumbuhan yang pelan tapi penuh keikhlasan akan lebih langgeng daripada perkembangan yang cepat tapi kehilangan jiwanya." Setelah surat itu dikirim, Alia merasa lega, seakan beban besar lepas dari pundaknya.
Beberapa minggu kemudian, kabar penolakan itu justru membuat banyak orang kagum. Media menulis, Alia, sarjana muda yang menolak investor besar demi menjaga jiwa usaha desa. Bahkan, beberapa akademisi dan dosen dari kampusnya memuji keputusan itu. Mereka melihat Alia sebagai sosok yang bukan hanya cerdas dalam manajemen, tapi juga kuat dalam prinsip. Pak Rahman menepuk bahu Alia dengan bangga. Kamu benar. Nah, bukan uang besar yang akan membuat cahaya ini bersinar, tapi hati yang tulus menjaga nyalanya. Bu Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Alia, kamu bukan hanya pelita bagi keluarga ini, tapi juga bagi banyak orang di luar sana. Alia menunduk, menahan haru. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan masih panjang, tapi ia juga yakin dengan tetap berpegang pada nilai dan doa, cahaya pelita akan terus bersinar perlahan tapi pasti menyinari jalan banyak orang. Setelah menolak tawaran investor besar, Alia tidak berhenti mencari cara untuk mengembangkan usahanya. Ia yakin pertumbuhan bisa dicapai tanpa harus mengorbankan nilai keluarga. Suatu malam, Alia duduk di depan laptopnya, menatap layar kosong dengan penuh ide. Ia teringat pelajaran manajemen bisnis yang dulu ia tekuni di kampus. Dunia sedang bergerak ke arah digital. Jika ingin bertahan, usaha harus ikut menyesuaikan. Keesokan harinya, Alia mengumpulkan tim kecilnya ayah, ibu, dan beberapa karyawan muda. Aku ingin cahaya pelita punya sayap baru. Kita akan masuk ke dunia digital. Bukan hanya menjual di pasar atau titipan toko, tapi lewat platform online, marketplace, media sosial, bahkan mungkin aplikasi sendiri. Pak Rahman sempat ragu. Online itu dunia yang ayah tidak paham. Alia, bagaimana kalau kita salah langkah? Alia tersenyum yakin. Tenang, ya, saya belajar tentang ini di kampus. Dan sekarang banyak anak muda yang bisa membantu. Kita tidak akan jalan sendiri. Ia mulai dengan langkah kecil, membuat akun Instagram dan TikTok khusus cahaya pelita. Foto-fotoku yang cantik diunggah, lengkap dengan cerita tentang perjalanan keluarga mereka. Tak lama, unggahan itu mulai mendapat perhatian. Salah satu video sederhana tentang Bu Siti sedang memanggang kue sambil bercerita bagaimana dulu mereka memulai usaha dengan oven tua mendapat ratusan ribu penonton. Komentar pun membanjir. Masya Allah, inspiratif sekali. Jeti ingat perjuangan ibu saya dulu. Semoga usahanya makin sukses. Di mana bisa pesan kuenya? Tolong buka cabang di kota kami. Pesanan pun meningkat tajam. Bukan hanya dari desa dan kabupaten, tapi juga dari luar daerah. Alia segera mendaftarkan cahaya pelita di marketplace besar. Tak berhenti di sana, ia menggandeng beberapa temannya dari kampus jurusan teknologi informasi untuk membuat website khusus. Website itu bukan hanya untuk jualan, tapi juga sebagai sarana bercerita tentang perjalanan cahaya pelita, sehingga setiap pelanggan merasa terhubung secara emosional. Beberapa bulan kemudian, Alia meluncurkan aplikasi sederhana bernama Cahaya Pelita App. Aplikasi itu memudahkan pelanggan memesan kue, melihat katalog produk, dan bahkan membaca kisah inspiratif di balik setiap resep. Pak Rahman yang awalnya ragu kini tersenyum lebar setiap kali melihat notifikasi pesanan baru masuk. Luar biasa, Alia. Ternyata dunia digital benar-benar bisa membawa cahaya kita lebih jauh. Bu Siti menambahkan dengan mata berkaca-kaca. Dulu ibu hanya bisa bermimpi. Sekarang, kue buatan tangan kita bisa dinikmati orang-orang dari ujung negeri. Semua berkat kerja kerasmu, Nak. Alia menatap mereka dengan penuh syukur. Ini bukan kerja keras saya sendiri, ya, Bu. Ini hasil doa dan perjuangan kita semua. Cahaya pelita akan terus tumbuh, tapi tetap dengan jiwa yang sama, jiwa keluarga. Dan malam itu, sambil melihat aplikasi mereka ramai pesanan, Alia merasa yakin cahaya pelita telah menemukan jalannya untuk bersinar di era baru. Tahun-tahun berlalu, dan nama cahaya pelita kini bukan lagi sekadar usaha rumahan, melainkan sebuah brand yang dikenal hingga ke berbagai kota besar di Indonesia. Di balik kesuksesan itu, Alia selalu menekankan bahwa cahaya pelita lahir dari doa, kerja keras, dan ketulusan sebuah keluarga kecil di desa. Ayah dan ibunya tetap setia mengawasi dapur produksi, meski kini karyawan sudah puluhan orang. Mereka tak pernah mau kehilangan sentuhan cinta pada setiap resep. Sementara Alia,
Dengan pengetahuan dan semangat mudanya, menjadi nahkoda yang mengarahkan cahaya pelita menembus dunia digital dan modernisasi usaha. Banyak orang datang belajar, terinspirasi oleh perjalanan mereka. Para mahasiswa menjadikan kisah Alia bahan penelitian. Media menulisnya sebagai contoh anak desa yang mengubah nasib keluarga lewat ilmu dan tekad, dan pemerintah daerah menjadikannya duta UMKM. Namun, di balik semua itu, Alia tetap sederhana. Ia sering mengingat masa ketika keluarganya hampir menyerah, saat dapur mereka hanya punya oven tua, dan ketika harapan terasa begitu tipis. Suatu sore, Alia berdiri di depan gedung pusat produksi baru Cahaya Pelita. Di sampingnya, ayah dan ibunya tersenyum penuh kebanggaan. "Lihat, ya, Bu, semua ini berawal dari mimpi kecil kita. Dan mimpi itu masih terus menyala," ucap Alia lirih. Pak Rahman menepuk bahu putrinya. "Kamu bukan hanya pelita bagi keluarga kita, Alia, tapi bagi banyak orang yang pernah merasakan kegelapan." Bu Siti mengangguk, matanya basah. "Pelita ini akan terus menyinari selama kita menjaganya dengan doa dan keikhlasan." Alia menatap langit senja, di mana cahaya keemasan perlahan turun membelai bumi. Dalam hatinya, ia tahu satu hal yang pasti, pelita itu tidak akan pernah padam. 10 tahun berlalu sejak Alia pertama kali membawa Cahaya Pelita ke dunia digital. Kini, usaha itu telah menjelma menjadi salah satu brand kuliner nasional yang bahkan mulai merambah pasar internasional. Di Bandara Internasional Jakarta, sebuah outlet Cahaya Pelita berdiri megah dengan desain modern yang tetap mempertahankan nuansa hangat tradisional. Turis asing sering berhenti, penasaran dengan aroma harum kue dan cerita di balik nama brand itu. Alia, yang kini bergelar Dr. Alia Rahman, seorang pakar manajemen bisnis sekaligus pengusaha sukses, tetap rendah hati. Ia sering diundang ke konferensi internasional untuk berbagi tentang bagaimana sebuah usaha kecil dari desa bisa berkembang menjadi perusahaan besar tanpa kehilangan nilai kekeluargaan. Ayah dan ibunya kini lebih banyak menikmati hari tua. Mereka tetap sesekali datang ke dapur pusat, bukan untuk bekerja, melainkan sekadar memberi semangat dan mendoakan. "Usaha ini bukan lagi sekadar milik kita, Alia," kata Bu Siti suatu hari, tersenyum menatap deretan produk Cahaya Pelita yang dikemas untuk diekspor ke Jepang. Sekarang, Cahaya Pelita sudah menjadi milik banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan benar, Alia tidak hanya membangun perusahaan. Ia juga mendirikan Yayasan Cahaya Pelita yang fokus membantu anak-anak muda desa mendapatkan modal usaha dan pendidikan bisnis. Ia ingin cerita suksesnya tidak berhenti pada keluarganya saja, tetapi bisa menjadi jalan terang bagi generasi lain. Pada sebuah malam penghargaan di Singapura, Alia berdiri di podium setelah menerima anugerah yang Global Entrepreneur Award. Tepuk tangan bergema di ruangan itu, namun Alia hanya menunduk, tersenyum sederhana. Dalam pidatonya ia berkata, "Semua ini berawal dari dapur kecil, doa seorang ibu, dan kerja keras sebuah keluarga." Cahaya Pelita bukan hanya tentang kuliah, adalah tentang harapan, tentang mimpi yang tak pernah padam, dan tentang keyakinan bahwa dari desa pun kita bisa menyinari dunia. Lampu sorot menyorot wajahnya, dan pada momen itu Alia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah benar-benar menjadi pelita bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi desa, tetapi bagi dunia. Dengan begitu, kisah Alia berakhir sebagai simbol anak desa yang mengubah doa dan perjuangan keluarganya menjadi cahaya abadi, menyinari lintas generasi dan batas negeri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Pelita. Semoga kisah ini bisa jadi cahaya kecil di hari kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah bersama Pelita, karena setiap cerita butuh cahaya.